Baiklah, minggu ini kita akan belajar tentang garis. Yang pertama, kita harus tahu dulu itu titik. Sebuah titik sangat kecil yang tidak memiliki ukuran, yaitu tidak mempunyai panjang, lebar, atau ketebalan yang menjelaskan posisi sebuah titik. Sebuah titik diberi nama dengan huruf kapital. Titik itu seperti apa? Titik itu seperti ini. Kita buat titik. Ini namanya titik A. Misalnya kita buat lagi. Ini namanya titik B. Kita buat lagi, misalnya ini titik C sampai seterusnya, seperti itu. Yang kedua yaitu ruas garis. Ruas garis yaitu garis lurus yang menghubungkan titik A dan titik B. Contohnya itu seperti ini ruas garis. Kita buat ruas garis. Kalau di sini namanya antara titik D dan titik E. Nah, jadi ini disebut dengan ruas garis DE. Ruas garis itu bisa kita ditulis dengan seperti ini. Selanjutnya yaitu sinar. Sinar itu contohnya seperti ini. Jika titik A tetap dan ruas garis AB diperpanjang dari A ke B sampai tak terhingga, bisa dilihat di sini di gambarnya, B-nya itu sampai dia tak terhingga. Maka kita peroleh namanya itu sinar AB. Dapat ditulis seperti ini, sinar AB, dan ditulis AB. Untuk penulisannya kita lihat, kalau dia titik awalnya itu A dan titik ujung itu B, maka kita nulisnya titik awalnya dulu, baru titik akhirnya, terus ada garis di atasnya, dan di ujungnya itu ada tanda panah, itu menandakan dia sinar. Dan kalau misalkan untuk gambar yang kedua, titik awalnya ini B dan titik akhirnya itu A, maka kita tulis nama sinarnya itu sinar BA, dan jangan lupa ada garis di atasnya, terus ada tanda panahnya. Selanjutnya yaitu garis. Dengan memperpanjang ruas garis kedua arah, kita akan mendapatkan sebuah garis yang panjangnya tak terhingga. Jadi gambar garis itu seperti ini. Ke arah kiri itu dia tak terhingga, sedangkan kita lihat lagi yang ke arah kanan, dia juga tak terhingga. Ini dinamakan dengan garis. Penulisan garis itu seperti apa? Penulisan garis itu seperti ini. Garis AB ditulis garis AB. Tanda panahnya ada di kedua arah. Anak panah kedua ini sisinya menunjukkan keterhinggaan kedua sisinya. Tapi boleh aja kalian misalnya nulisnya juga seperti ini, ruas atau garis BA, sama saja. Kalau di ruas garis dia tidak dipermasalahkan, sedangkan di sinar garis tadi arahnya dipermasalahkan. Bukan kalau perbedaan ruas garis, sinar, dan garis yaitu dapat dilihat pada tabel berikut. Untuk ruas garis, yang pertama, gambar dapat terlihat secara utuh, yang kedua panjangnya terbatas, yang ketiga kedua titik ujungnya tetap. Contohnya seperti ini. Coba ibu perbesar. Nah, ini dia mempunyai panjang. Nah, untuk penulisannya di bawahnya ini, seperti bawahnya ini. Nah, untuk yang sinar, gambar tidak dapat terlihat secara utuh, yang kedua panjangnya tidak terbatas, yang ketiga satu titik ujungnya tetap, ujung yang lain tak terbatas. Nah, contohnya seperti ini. Coba ibu perbesar. Ujung sebelah kanannya itu mempunyai ujung yang tidak terbatas. Penulisannya seperti di bawahnya ya. Nah, yang garis, yang pertama gambar tidak terlihat secara utuh, yang kedua panjangnya tidak terbatas, yang ketiga tidak ada titik ujung, kedua ujungnya tak terhingga. Gambarnya coba ibu perbesar seperti ini. Ujung kanan dan ujung kirinya itu mempunyai ujung yang tidak terbatas. Untuk penulisannya dapat dilihat pada di bawahnya, garis atasnya itu mempunyai tanda panah ke kanan dan ke kiri.
Materi selanjutnya yaitu kedudukan dua garis. Garis tadi apa? Garis itu tadi panjangnya tak terhingga. Yang pertama yaitu dua garis berhimpit. Misalkan ibu punya garis F dan garis G. Dikatakan berhimpit bagaimana? Dikatakan berhimpit itu garis ini menjadi satu atau berhimpit. Selanjutnya itu dua garis berpotongan. Dua garis berpotongan. Misalkan ibu punya garis F. Nah, satu lagi punya ibu garis G. Nah, dikatakan berpotongan mana? Garis F dan G ini berpotongan di satu titik. Ibu gabungin, set. Nah, dia berpotongan di titik. Kita cari titik perpotongannya. Dia berpotongan di titik E. Nah, inilah disebut dengan namanya dua garis yang berpotongan. Selanjutnya yaitu dua garis sejajar. Dua garis sejajar itu gambarnya seperti berikut. Dua garis ini itu tidak pernah berpotongan. Apakah garis sejajar ini bentuknya miring seperti ini terus? Tidak. Jadi bisa gambarnya juga seperti ini. Misalkan aku buat garis lagi lurus kayak gini. Nah, terus kita cari garis sejajarnya dari garis ini, berarti garis sejajarnya ini. Nah, ini disebut juga dengan garis sejajar. Contohnya pada kehidupan sehari-hari kita bisa lihat di buku itu kan garisnya sejajar, atau enggak di penggaris garis yang atas dan garis yang bawahnya kan itu sejajar, mereka tidak pernah berpotongan. Selanjutnya itu materi yang terakhir, dua garis bersilangan. Misalnya ibu punya kubus di sini, nah ibu buat garis BD dan EG. Nah, jadi kedua garis ini disebut dengan garis yang bersilangan. Garis BD itu terletak di bidang A, B, C, D, dan garis EG terletak di bidang E, F, G, H. Dua garis yang bersilangan itu syaratnya harus pada bidang yang berbeda dan tidak berpotongan. Sekian materi untuk garis. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.